Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Ya, ini requestnya berat ini dari Pak Haddad ya, tentang tasawuf ya. Baik, sebelum masuk ke inti, saya dulu waktu awal-awal datang ke masjid Bapak semua, pernah menghantarkan apa yang disebut Islam, iman, dan ihsan. Ya. Kita mempelajari Islam, kebanyakan mempelajarinya di bab al-Islam dan al-iman. Nah, al-Islam dan al-iman itu sebenarnya itu baru 2/3, jika emang kalau mau kita sebut ya, baru 2/3 dari ajaran agama kita, ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang sangat inti, tanpa yang ini, maka yang dua itu, sholat, akidah, zakat, haji itu nggak terasa nikmat. Apa itu? Nah, ini yang disebut kemudian ilmu ihsan. Ilmu tentang ihsan, sebagaimana al-Islam kemudian melahirkan satu ilmu namanya fikih, begitu juga al-iman melahirkan ilmu namanya akidah, maka al-ihsan juga melahirkan satu ilmu, yaitu ilmu namanya tasawuf. Kalau ada orang mengatakan, oh Ustadz di zaman Rasulullah nggak ada tasawuf, sama di zaman Rasulullah nggak ada fikih. Oh Ustadz di zaman Rasulullah nggak ada tuh syekh mursyid, sama di zaman Rasulullah nggak ada gelar Ustadz Sunnah, Ustadz Syubhat, itu nggak ada gelar-gelar begitu, nggak ada semua ya. Nggak ada gelar mufti, gelar qadhi, gelar kiai, gelar ustadz, gelar syekh, itu nggak ada. Semua itu gelar-gelar yang muncul, istilah-istilah yang muncul setelah zaman kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Saudara Mekar Allah, ketika orang selentingan membantah, oh tidak ada tasawuf di zaman Rasulullah, ini akibat dari tidak memanfaatkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan apalagi spiritual. Ya. Intelektual itu dengan membaca, dengan berpikir, dengan dialog, diskusi. Maka emang kita itu nggak boleh sendiri, kita itu harus diskusi, ngobrol, curhat, bertanya, bahkan kalau kadang perlu berdebat, gitu. Itu perlu emang. Tapi yang paling afdol itu bukan debat, tapi diskusi. Karena di diskusi itu ada transfer knowledge yang luar biasa. Nah, saya juga mengalami lama itu, sangat lama, sehingga kemudian yakin, oh benar, berarti tasawuf itu barangnya sudah ada di zaman Nabi, seperti ilmu fikih, hadis. Ilmu hadis kan di zaman Nabi nggak ada, tapi sumber hadisnya, aktivitas hadis itu ada semua. Dan tasawuf itu tidak lepas dari hadis. Maka Imam Junaid mengatakan, ilmuna, yaitu ilmu tasawuf itu bukan ilmu tiba-tiba ngomong aneh-aneh, bukan. Tiba-tiba ngomong sedeng-sedeng gitu, bukan ya. Tiba-tiba nggak sholat, itu nggak ada kaitan dengan tasawuf. Kata beliau, ilmuna mustabikun bil kitab was sunnah. Ilmu kami ini, ilmu tasawuf ini, baru sah, baru sempurna setelah orang erat kajiannya dengan Alkitab dan Sunnah, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang Nabi yang kita pelajari hari ini. Jadi, emang berbarengan. Jadi bagi saya, belajar tasawuf itu bukan fikih dulu, akidah baru enggak, tapi barengan semua. Siapa yang tahan makan nggak enak? Siapa yang tahan nikah tapi nggak mesra? Siapa yang tahan hidup tapi tidak ada keasikan dalam hidupnya? Tasawuf itu adalah rasa asik itu, rasa cemas itu. Kalau makan itu ya bumbunya, bumbu itu adalah tasawuf. Kalau saya makan, cara makan, pakai tangan kanan, nasinya halal, cara makannya ABCD, ya itu fikih semua, itu fikih. Nah, coba bayangkan kita makan rendang, tapi rendangnya itu nggak dikasih
garam gitu. Itu nggak enak. Nah, garam inilah yang kita sebut tasawuf. Jadi, dan itulah peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun Jibril dalam rupa orang. Jibril bertanya Islam, iman, ihsan. Lalu setelah selesai, Umar ditanya Nabi, "Hei Umar, kamu tahu nggak itu siapa?" Umar hati-hati, tapi Umar sebenarnya sudah curiga karena beliau muhaddatsun. Umar itu dapat anugerah berdialog dengan Sang Maha Gaib, apalagi dengan kegaiban Jibril ya. Umar itu karena celetukan-celetukan Umar itu ada 3 ayat turun, bayangkan. 1 ayat itu ratusan ribu malaikat turun. Bayangkan dalam hadis Imam Abu Daud Tirmizi, 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr itu wallahu lazi, itu turunnya 70.000 malaikat yang memikul ayat itu karena Asmaul Husna ada di sana. Umar itu karena beliau turun ayat hijab, ayat ini, ayat itu banyak sekali turun. Maka Nabi mengatakan, jika setelahku ada Nabi, yaitu Umar orangnya. Itu hadis sahih ya. Dan Nabi menyebut Umar itu muhaddatsun. Umar itu muhaddas. Muhaddas itu artinya orang yang diajak berbicara oleh Sang Maha Gaib, itu Allah Ta'ala. Nah, inilah Sayyidina Umar. Maka kekhalifahan Umar itu memang lebih lama dari Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar kan tasdik. Tasdik itu nurut aja. Maka geraknya Abu Bakar itu sebenarnya inti dari rohaninya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Bapak saudara Allah, ini Sayyidina Umar yang rohaninya dahsyat itu. Kalau orang rohaninya telah dahsyat, telah berubah dari sifat manusiawi, maka orang-orang itu karakternya tidak lagi karakter hewan. Jadi tubuh kita ini, kata Imam Ghazali, seperti yang disebutkan dalam surah Al-A'raf, ulaika kal an'am. Ada manusia yang karakternya seperti binatang ternak, bahkan lebih parah. Kenapa binatang ternak itu kan makan, minum, tidur, ya kalau burung tuh berkicau, kalau manusia ngoceh gitu ya. Mohon maaf, kawin. Nah, itu kerjaannya itu aja kan, kawin, ngoceh, tidur, makan, minum, udah gitu aja, jalan-jalan. Jika hidup kita ini cuma untuk mencari hal-hal seperti itu, apa ubahnya, apa bedanya kita dengan binatang? Umar itu telah melewati proses ini, telah lepas dari itu. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau keliru sedikit saja, beliau langsung melatih dirinya dengan berpuasa 40 hari, tidak tidur 40 malam. Nah, itu terjadi ketika beliau sedikit keliru dalam beradab kepada Nabi di tahun ke-6 Hijriah saat Hudaybiyah ya. Nah, beliau itu pengen nembus masuk ke Mekah tapi dihadang oleh orang kafir, Nabi mengalah. Beliau nanya, "Ente beneran Rasul nggak? Kok ngalah gitu?" Tapi kemudian Umar menyadari apa isyarat dari Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, "Hei Umar, ente nggak dengar ayat ini bahwa kalimat Mekah akan ditaklukkan itu cuma insya Allah." Nah, kejadian-kejadian itu ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, dan saya menyaksikan karena alhamdulillah karena Allah izinkan anugerahi bisa ngaji 12 tahun kepada ahli hadis Indonesia yang sudah wafat, yaitu guru kita Imam Besar Istiqlal yang lama, Kiai Ali Mustafa Yakub, Profesor Doktor ya. Saya menyaksikan ini fenomena tasawuf ini. Jadi ini bukan fenomena fikih. Fikih itu gini, wahai Rasulullah, ini hukumnya apa? Rasulullah boleh nggak makan ini? Nah, itu fikih. Gitu ya. Ketika ada orang nanya, ya Rasulullah, ya aina kana Rabbuna, ya kaifa kana Rabbuna? Bagaimana sih Allah itu dulu sebelum menciptakan alam semesta itu Allah itu gimana? Nah, itu fenomena ilmu akidah. Ilmu kerohanian itu sebenarnya include semua. Jadi saya menyaksikan sendiri dalam kajian-kajian hadis yang disampaikan Imam Besar Istiqlal itu betul-betul nggak bisa lepas ini ya, nggak bisa lepas. Mungkinkah orang kenyang tanpa makan? Begitu juga, mungkinkah makan tanpa bumbu? Jadi inilah hubungan tasawuf dan fikih. Jadi kalau ada orang berfikih, sholat, rajin nih, sholat jamaah, tapi nggak belajar ilmu tasawuf, itu sholatnya kayak orang makan tapi hambar. Ini yang kemudian membuat orang, mohon maaf,
sholat itu kok ada beban gitu. Meskipun semangat ketika dibilangin sholat berjamaah di masjid 27 pahalanya. Jadi semangatnya justru cari benefit 27, tapi bukan mencari rahasia dalam sholatnya. Nah, coba perhatikan hadis ini. Suatu kali Nabi SAW mengatakan, aku difitrahkan oleh Allah untuk mencintai istri-istriku, pasanganku, dan at-tib, wewangian. Maka Nabi itu wewangiannya dahsyat sekali. Tapi kata beliau, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Hadis Imam Nasai dan hadisnya hasan. Tapi kenyamanan kolbuku, ketenangan jiwaku, kesedapan mataku, pelipur laraku cuma fis shalah, di dalam sholat. Kita ini baru ila sholat, bukan fi. Apa beda fi dan ila? Fi itu di dalam sholat, sedangkan ila itu baru senang dengerin misalnya ada kajian setelah sholat, ada pahala-pahala mengikuti sholat jamaah. Jadi kebanyakan, ini baru sampai di level fikih dan akidah. Karena dalam ilmu akidah kita meyakini ya Allah, Rasulullah kalau mengabarkan sholat berjamaah dapat pahala 27. Saya percaya itu percaya dalam bab akidah. Tapi belum tembus ke bab tasawuf, bab rohani. Seandainya, ini pertanyaannya, seandainya Rasulullah tidak mengabarkan sholat jamaah itu 27, kira-kira masih mau sholatnya gitu? Sholatnya hambar gitu? Maka teman-teman semua, sahabat-sahabat Bapak yang dimuliakan Allah, inilah PR kita. Rohani itu dia punya hajat untuk mencari ini. Jadi roh kita itu haus, dia akan mengejar kemana aja ilmu ini dicarinya. Saya sangat apresiasi jika Bapak, Saudara, kemudian mau membicarakan ini, mau kemudian mengkhususkan kajian tentang ini ya. Saya memang lama sekali untuk menunggu dan tidak mau memulai karena ini pencarian. Jadi jangan kemudian kita yang mengaku-ngaku, menawar-nawarkan ya, khawatir nanti tidak connect. Baik, kembali ke kehidupan Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan wuju'ilat qurratu aini fi shalah, dan Allah menjadikan kenyamanan kolbuku dalam sholat. Lalu ini terbukti ketika beliau melakukan perjalanan jauh, lagi teriknya baru mau reda, capeknya bukan main, Bilal dipanggil, wahai Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, tolong istirahatkan aku dengan sholat. Hibur aku dengan sholat. Nah ini buktinya. Nah beda, coba kalau kita gimana? Kita kalau lelah, baru kalau dari luar, yang kita cari pertama mungkin minum, atau rehat, mandi dulu, betul mandi, tapi habis itu sholat langsung ternyata enggak ya. Ini perbedaan kerohanian kita dan Nabi. Dan saya melihat itu adalah realita dan praktek dari tasawuf yang sebenarnya. Lalu contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua, Nabi SAW, ini saya sebutkan di beberapa kajian karena ini urgent, perlu kita sebutkan juga ya. Satu kali Nabi SAW menegur orang-orang karena di masa depan itu akan terjadi konflik antara orang Arab Hijaz yang sekarang masuk ke wilayah Saudi dengan orang Arab Suriah. Apa kata Nabi? Anu ahla Syam. Jangan kamu laknat orang-orang Syam, Suriah, Palestina, Libanon, Yordan. Kamu jangan laknat mereka. Dan ternyata sampai hari ini betul konflik Saudi dengan Suriah nggak berujung sampai hari ini ya. Karena belakangnya ada Rusia itu di belakang Suriah, Amerika di belakang Saudi. Ya. Meskipun kemudian mereka lagi lockdown juga dengan kejadian virus ini. Ya. Apa kata Nabi? Fa'inna fihimul abdal. Karena di wilayah Syam, utara Madinah itu ada wali-wali abdal. Lalu Nabi mengatakan, mereka sampai kepada makom tingkatan-tingkatan kekasih Allah. Jadi makom-makom kewalian itu ada gelar-gelarnya, ada istilah-istilahnya. Dan dalam hadis disebutkan salah satunya abdal. Abdal itu wali Allah yang menggantikan wali-wali besar sebelumnya. Kayak kiai punya ring 1, ring 2 gitu. Jadi punya asisten 1, punya asisten 2. Dalam ilmu rohani juga ada sama. Kalau di kampus dosen, profesor, pengampu mata kuliah punya semacam asisten. Nah,
Itu abdal itu. Nah, abdal ini doa-doanya mustajab karena mereka itu bumi Syam itu terjaga. Apa kata Nabi? Mereka mencapai makom itu, makom kewalian, jadi kekasih Allah, bukan karena banyak sholat. Mereka banyak sholat. Bukan karena puasa. Mereka banyak puasa. Terus dengan apa? Nabi SAW mengatakan, bisalamati sudurihim. Ternyata kolbu mereka, dada mereka itu terbebas, selamat dari kebencian, dari laknat, dari nyala-nyalain orang, merasa lebih pintar dari orang. Kalau ini bukan tasawuf, apalagi? Apa namanya? Ya. Coba lihat hari ini. Teman-teman bisa cek di YouTube, di TV, channel-channel kajian-kajian keislaman. Kalau ada si ustadz itu suka nyerang-nyerang tasawuf, nyerang selain kelompok dia, itu bab yang hadis ini tuh nggak ada pada dia. Ketika Nabi mengatakan mereka jadi wali karena di kolbunya tidak ada keburukan gitu ya. Salamatus sadr, selamat dadanya, selamat jiwanya dari kebencian, selamat jiwanya dari dari dendam, dari merasa sombong. Ya. Orang-orang ini disebut wali-wali abdal. Jadi amalan kolbunya itu melebihi sholat 1000 rakaat yang mereka lakukan gitu. Maksudnya apa? Inilah sebenarnya Nabi takrir, takrir semacam pengakuan Nabi bahwa wali-wali itu memang ada, ilmu tasawuf itu ada. Dan saya menemukan itu jarang di ahli fikih, jarang di ahli hadis, jarang di ahli akidah, kebanyakan itu di ahli tasawuf, ya, di ahli kolbu. Tasawuf ini juga dua, Bapak Saudara Allah, tasawuf formalitas. Formalitas itu kayak kelembagaan, tarekat, mursyid, apa nanti tasawuf yang lembaga-lembaga begini biasanya terjebak pada memburu posisi-posisi jadi mursyid, jadi khalifah, jadi ini juga saya harap untuk dihindari. Cari tasawuf yang murni, tasawuf yang tidak ada hasrat mau jadi pemimpin, jadi mursyid gitu ya. Nah, ini salah satu salamatus sadr. Nggak ada obsesi untuk menjadi syekh gitu ya. Nah, ini salah satunya. Nah, Bapak saudara makan Allah, kawan-kawan yang mulakan Allah. Jadi hakikat tasawuf itu kalau kita buka Sahih Bukhari itu malah langsung di halaman pertama. Jadi Sahih Bukhari halaman pertama, hadis pertama itu tasawuf. Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat. Nah, niat itu ujungnya adalah ikhlas. Ikhlas itu pembahasan tasawuf bukan pembahasan fikih. Coba buka kitab fikih, kitab hukum Islam. Ada nggak bab ikhlas? Nggak ada. Bab akidah nggak ada bab ikhlas. Bab ikhlas itu hanya ada di tasawuf. Ustadz, tapi sekarang tasawuf ini namanya tercemar. Ya. Terus gimana kalau tercemar? Kita biarin dia tercemar? Enggak. Kita bersihkan kembali namanya. Dengan cara gimana? Kita taruh dia proporsional, fikih, akidah, tasawuf. Nah, ini baru. Kalau sudah ditaruh sedemikian rupa, dia sudah kembali kepada yang diwariskan Nabi SAW. Jadi, saya cuma khawatir tasawuf itu tanpa fikih, tanpa akidah, tanpa diskusi, tanpa ngobrol, tapi udah ngaku jadi wali, gitu. Itu saya khawatir. Tapi kalau dimulai dengan yang seperti ini, dimulai dari niat. Niat itu di kolbu. Kalau pembahasan fikih gimana? Bolehkah melafazkan niat sebelum takbir atau gimana? Itu pembahasan fikih. Tapi kalau dalam tasawuf, pembahasannya bukan itu. Ketika saya sholat, ketika saya takbir, saya sadar nggak bertakbir. Itu yang disebut niat. Kemudian sholat, ya. Sholat itu Nabi SAW mengajarkan baca Al-Fatihah, dan itu wajib. Nah, baca kitab bab sholat dalam Sahih Bukhari. Ternyata Abu Hurairah meriwayatkan sholat itu wajib baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena dalam Al-Fatihah ada dialog kolbu hamba, roh hamba dengan sang sumber roh itu yang kita sering baca, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita milik Allah, kembali ke Allah. Nah, itu roh kita lagi kembali itu sebenarnya. Dan itu terjadi dialog. Maka di Sahih Bukhari disebutkan setiap kali hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah jawab.
Silakan nanti dibuka ya Sahih Bukhari, cari tentang kewajiban baca Fatihah dalam sholat. Nanti ketemu tuh hadis itu. Nanti kita bahas di waktu lain. Kalau Bapak Saudara punya bukunya, silakan dicari. Ini saya kasih clue-cluenya aja. Ini fikih, akidah atau apa? Ini bukan fikih, bukan akidah, tapi ini adalah tasawuf. Tapi tasawuf tanpa fikih membaca, itu enggak ketemu. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Sholat tanpa Fatihah itu batal. Berdasarkan hadis Imam Bukhari, Muslim, Imam Syafi'i juga menukil hadis itu dengan riwayatnya sendiri. Sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Enggak disebut sholat kalau orang enggak baca Fatihah. Ternyata inti Fatihah apa? Inti Fatihah itu berbicara, ada ngobrol dengan Allah. Perasaan ngobrol, curhat dengan Allah, itulah intinya sholat. Nah, ada orang merasa kayak interaksi dengan Allah, tapi nggak mau sholat, nggak baca Fatihah, ya nggak sholat juga. Ini yang disebut ilmu kolbunya bertentangan dengan ilmu fikihnya. Ini belum nyambung, gitu. Nah, kita harus sambungkan itu semua, ya. Kita harus sambungkan itu semua. Inilah yang disebut ilmu al-Muhammadi, ya, ilmu kenabian Muhammad SAW yang tidak terlepas dari 3 unsur tadi. Jadi Bapak Saudara, ini semacam takdim, ya, pengantar untuk menggelitik, untuk mengetuk. Sebenarnya kita sudah di tasawuf itu selama ini, tapi kita nggak nyadar. Jadi Bapak Ibu, Bapak Saudara itu sudah menyentuh itu selama ini, tapi nyentuh tapi nggak nyadar gitu aja, ya. Nyentuh tapi kurang yakin karena ada yang membid'ahkan. Udah mengalami, bahkan udah ngerasain tersentuh, ngerasain kayaknya kecanduan, ya. Kalau nggak bangun tahajud tuh nggak nyaman. Nah, itu sebenarnya adalah fenomena tasawuf. Kalau makan itu nggak pakai bismillah, kayaknya ada satu yang nggak nyaman. Itu fenomena tasawuf. Itu bukan fenomena fikih. Di fikih cuma disebut makan tambah bismillah makruh. Selesai. Nah, perasaan saat itu, saat kita lupa itu, ini yang disebut tasawuf sebenarnya. Dan saya meyakini ilmu tasawuf itu memang warisan rohani Nabi SAW, seperti yang Nabi katakan di hadis Imam Tirmizi, itu adalah sunnahku, yaitu amalan kolbu, membersihkan kolbu dari kebencian, itu adalah sunnahku. Siapa yang hidupkan sunnahku, maka dia telah menghidupkan aku. Nah, inilah sebabnya kenapa orang dikasih lagi salah satu realita-realita pengaman rohani. Nah, apa itu? Orang kalau sudah menghidupkan Nabi dalam kolbunya, bukan hanya sekedar baju, celana cingkrang, jenggot, itu penting, ya. Bagi saya celana cingkrang itu penting, jenggot itu penting, kopiah itu penting. Tapi kalau baru di situ, setan masuk ke kolbu, nanti bilang, wah kamu manhajnya salaf ya, kamu udah ngamalin sunnah ya. Nah, jadi kemudian saya berpenampilan begitu supaya disebut bermanhaj salaf, disebut ustadz sunnah, disebut. Nah, ini godaan-godaan ini bertahun-tahun bercokol dalam hati saya, ya. Nah, sampai bertemulah ilmu tasawuf ini yang mengajarkan, oh ternyata ada sunnah yang tersirat gitu. Nah, jingkrang itu sunnah tersiratnya adalah kerendahan hati, baju sederhana itu tasawufnya yang tersiratnya adalah kezuhudan gitu, ya. Semua itu kemudian membimbing kita untuk merasakan nikmatnya semua. Maka bagi saya, Bapak Saudara Allah, fikih itu sunnah hukum, sunnah zahir, akidah itu sunnah akal, tasawuf itu adalah sunnah qalbu. Sunnah di situ artinya ajaran, bukan diamalkan berpahala, ditinggalkan berdosa, bukan. Tapi sunnah di situ artinya ajaran. Fikih adalah ajaran zahir Rasulullah, akidah adalah ajaran akal Rasulullah, tasawuf adalah ajaran rohani Rasulullah SAW. Kira-kira begitu, Bapak, saudara Allah, Pak Haddad dan semuanya. Kalau ada yang mau didiskusikan, yang mau ditanyakan, boleh lewat chat, boleh lewat bertanya langsung juga boleh. Silakan diaktifkan mikrofonnya, ya, nanti tanya langsung. Silakan diaktifkan host-nya.
Ada yang bisa gitu ini gitu juga ya. kalau malu kecap juga boleh diketik aja. Sembari menunggu, ya, apalagi fenomena tasawuf di zaman Rasulullah. Saya kalau kumpulkan itu banyak sekali ya, ribuan hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali ketika awal-awal pindah ke Madinah itu ada perintah sholat. Lalu para sahabat radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridai mereka semua, kita mencintai semua sahabat Nabi, berdiskusi dengan Nabi mengenai cara memberitahukan jam sholat itu gimana. Maka mereka karena ada yang dekat dengan budaya Yahudi bilang, ayo kita pakai trompet gitu. Kelompok satu karena dia dekat dengan budaya Nasrani, ayo kita pakai lonceng. Ada yang pakai macam-macam ya. Tapi Nabi diam aja, Nabi tidak mau. Nabi itu punya karena awal membangun syariat, maka beliau menghindari sekali kemiripan dengan Yahudi Nasrani. Bayangkan, Nabi itu meskipun dulu diperintahkan berkiblat ke Masjidil Aqsa, tapi beliau itu setiap kali mau mengarah ke sana, beliau melihat dulu ke arah Ka'bah. Jadi di Madinah, awalnya mau melihat ke arah utara, serong dikit. Sebelum ke sana, beliau ke selatan dulu, ngadap dulu ke selatan. Kayak nggak ribet gitu. Maka Allah turunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Ya, itu di juz 2, itu halaman pertama di juz 2. Sungguh kami melihat wajahmu paling dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa lagi gitu. Jadi Allah itu memperhatikan selama lebih kurang 16 bulan. Karena Nabi nggak mau mirip dengan Yahudi dan Nasrani. Secara ibadah ya, secara ibadah dan kultur-kultur yang lain. Termasuk cara memberitahukan orang untuk ibadah ini gimana caranya. Akhirnya Nabi berdoa ya secara batin sir beliau supaya Allah memberikan wahyu atau ilham ke sahabat-sahabat. Karena sahabat yang diberikan izin. Bayangkan, jadi bagaimana canggihnya Rasulullah itu untuk azan kok pakai musyawarah dulu gitu. Walaupun ternyata finalnya ada di Nabi, tapi Nabi suruh dulu mereka biar itu secara sosial ada semacam interaksi dan kesepakatan umat gitu. Walhasil tiba-tiba Abdullah bin Zaid pagi-pagi. Nabi itu setiap pada subuh ada majelis, namanya majelis takbir mimpi. Ini majelis ini udah hilang sekarang. Kita tahunya cuma majelis pengajian ya. Majelis takbir mimpi udah hampir nggak ada. Bahkan disebut orang gila tuh kalau bisa takbir mimpi ya. Padahal ini salah satu sunnah Nabi. Nabi kemudian didatangi oleh Abdullah bin Zaid, namanya Abdullah bin Zaid, ya. Dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku malam tadi mimpi kayak dibawa dua malaikat. Lalu dua malaikat ini melihat aku mau memberitahukan sholat dengan cara trompet dan yang seperti Yahudi dan Nasrani itu ya, lonceng. Tapi malaikat ini nggak senang. Karena mereka nggak senang, lalu mereka bilang, hei sini Abdullah bin Zaid, saya ajarkan kamu beberapa kalimat. Diajarkan, ternyata isinya azan. Lalu lapor kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW kaget. Kenapa? Tiba-tiba Umar datang, wahai Rasulullah, lo mimpi saya mirip dengan Abdullah bin Zaid. Hadis ini sahih. Silakan dicari di bab azan ya, nanti ketemu. Yang paling gampang itu nanti cari di Sahih Muslim atau di Sunan Abu Daud atau Bulughul Maram. Kalau nggak punya kitab-kitab lain itu Bulughul Maram cukup. Jadi untuk Nabi itu sudah punya konsep azan, tapi Nabi itu ingin menyamakan frekuensinya. Sahabat-sahabat ini kolbunya sama nggak dengan saya? Ternyata itu ditangkap oleh sahabat-sahabat yang disebut muhaddatsun. Sahabat-sahabat yang bisa berdialog secara rohani dengan Sang Maha Gaib, yaitu Allah Ta'ala. Dengan malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Biasanya lewat ilham, ya, diperkuat lewat mimpi, diperkuat lewat ide-ide, khatirat, namanya firasat-firasat. Dan dalam Islam itu ada satu hukum, saksi itu ada dua, mesti dua.
ketika Abdullah bin Zaid selesai cerita mimpinya, datang Umar menjadi saksi. Jadi jadilah di dua. Jadi Nabi itu kemudian jadi menyepakati, tapi yang disuruh azan siapa? Bukan Umar, bukan Abdullah bin Zaid. Yang disuruh azan, ini penting nih Pak Pengurus, mohon maaf ya. Yang disuruh azan bukan orang pinter, bukan orang tua, bukan anak kecil, bukan. Yang disuruh azan itu dipanggil. Kayak Abdullah bin Zaid, tuh ajarin Bilal, suaranya lebih tinggi dan lebih merdu. Nah gitu, suaranya lebih tinggi dan lebih merdu. Karena dulu nggak ada mikrofon, sekarang kan sudah ada mikrofon, maka sekarang harus yang lebih jelas dan lebih merdu. Supaya azan itu tidak hanya menegur kita, tapi juga kayak menjadi memori kerinduan kepada Allah Ta'ala. Rindu ke masjid Allah Ta'ala. Nah, jadi mohon pengurus nanti diatur kalau ada muazzinnya yang suaranya enak lah gitu. Yang tajwidnya oke gitu. Saya yakin di Masjid Al-Ikhlas sudah seperti itu ya. Saya lupa nih azannya seperti apa. Karena datangnya pas sudah selesai azan terus. Oke, ini fenomena apa nih? Mimpi. Jadi teman-teman semua, tasawuf itu salah satu fenomena di zaman Rasulullah adalah mimpi. Maka dalam Sahih Muslim Nabi SAW mengabadikan sebuah kalimat. Apa kata beliau? La tabqa minal mubasyarat illa ru'ya salihah. Tidak tersisa lagi dari kabar-kabar gembira, kabar-kabar rohani, kabar-kabar gaib yang menyejukkan, yang membuat gembira seorang mukmin, kecuali mimpi yang indah. Dan ternyata mimpi itu dalam tradisi kenabian, dalam sunnah Nabi, itu nggak dianggap remeh. Jadi kalau ada orang hari ini mengajarkan sunnah atau bermanhaj sunnah, tapi meremehkan mimpi, nggak percaya mimpi ketemu Nabi, ini orang, dia masih terjebak pada sunnah-sunnah yang tersurat, belum masuk ke sunnah yang tersirat, baru sunnah yang zahir, belum masuk sunnah yang rohani. Karena hadis mimpi itu dikumpulkan oleh Imam Bukhari dalam satu bab dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab Ru'ya. Karena mimpi itu penting. Banyak ulama-ulama yang berubah karena inspirasi dari mimpi. Kalau dalam tidur, dia jadi mimpi, jika dalam keadaan jaga, dia menjadi ilham. Ya. Fenomena ini itu hanya bisa dijelaskan dengan satu ilmu ini, yaitu ilmu tasawuf. Jadi kalau ada orang ngotot, Bapak selamatkan Allah, oh nggak ada di zaman Nabi. Terus hadis ini mau diapain ini? Cara memahami hadis ini gimana? Apakah ini khusus buat Umar dan Abdullah bin Zaid? Enggak, kan Nabi nggak pernah membatasi itu. Nabi justru mengatakan di akhir zaman, la takadu ru'ya, hampir semua ru'ya itu sadiqan, benar. Di hampir semua mimpi itu benar di akhir zaman. Jadi siapa yang kalbunya sudah bisa mengkoneksi dengan Sang Maha Gaib itu, yaitu dengan zikir, dengan merasa dipandang Allah, dengan sholawat kepada Rasulullah. Ini cara interaksinya begitu. Nanti kalbunya ini akan bisa menangkap pesan-pesan itu. Nah, ini kalau dikumpulkan jadi ilham gitu. Sebagaimana kalau akal itu nerima input banyak data, maka kenapa kalau orang kerja itu sebelum buat program dia perlu survei, perlu ada semacam studi perbandingan. Kalau sudah oke, baru kemudian dia buat program sendiri. Sama, di alam rohani, di alam kerohanian, tasawuf juga sama, seperti itu. Kalau enggak, untuk apa Nabi mengumpulkan sahabat? Untuk berkumpul mengenai gimana cara azan, ya, cara ngasih tahu azan. Diserahkan ke sahabat, dan di situ Nabi sedang menguji sebenarnya Allah itu ngirim ke siapa pesan-pesan itu. Ternyata dikirim lewat Abdullah bin Zaid dan Umar. Ya. Tapi yang dapat tugas Bilal. Jadi kita ini, Bapak Saudara Allah, punya tugas masing-masing sebenarnya. Kearifan ini, inilah kemudian yang membuat seseorang bisa bahagia. Ya. Kira-kira begitu, Bapak Saudara Allah. Gimana Pak Haddad? Bapak pengurus yang lain? Pak Ustadz, ini ada 2 pertanyaan ini. Boleh dibacakan? Boleh dibacakan, Pak. Buya izin bertanya, dari Ummu Zaina, bagaimana semestinya sikap seseorang Muslim menyikapi berita akhir zaman?
Ketika berita akhir zaman disampaikan oleh Ustadz akhir zaman, respon tubuh sering berkeringat dingin, mual, bahkan mempengaruhi fokus dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih, Bu ya. Baik, Ummu Zainab, ini penting. Ketika belajar agama, terutama lewat online atau tabligh, ini harus mulai hati-hati di akhir zaman ini. Nabi SAW itu hadis-hadisnya dikumpulkan oleh para ahli hadis. Di abad kedua melihat fenomena. Jadi dulu itu belum ada sosmed, tapi fenomena ini sudah muncul. Muncul namanya qasas. Qasas ini tukang cerita, tukang dongeng, itu qasas namanya. Imam Ibnul Mubarak itu level gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berguru ke generasi Imam Ibnul Mubarak. Siapa? Imam Malik. Gitu ya. Nah, kawannya Imam Malik namanya Ibnul Mubarak itu menyampaikan sebuah kalimat yang kalimat itu diabadikan dalam Sahih Muslim. Ini bisa untuk mengobati kelusak-kelusuk kita dalam beragama hari ini, kerusuhan, cara belajar yang tidak tepat itu salah satu indikasi belajarnya tidak pas itu ya. Kok belajar agama tambah bikin nggak fokus, ini nggak benar. Berarti yang masuk itu was-was syaitan, bukan karena kalau itu benar dari nur Allah, tambah takut, tambah fokus. Nah ini ciri-cirinya, ya. Tambah takut, tapi tambah dekat kepada Allah, tambah tenang kalbunya bersama Allah. Nah itu seharusnya. Fenomena ini kemudian dipagar oleh beliau. Apa kata Ibnu Mubarak, wafat tahun 181 ya. Kata beliau, al-isnad minad din. Berguru kepada orang yang punya garansi keilmuan dengan punya silsilah keilmuan nyambung kepada Rasulullah, itu bagian dari inti beragama. Jadi Ummu Zainab, tolong kajian-kajian akhir zamannya sekarang diseleksi. Ya. Saya sarankan kalau mau cari kajian akhir zaman, cari yang terjemahan-terjemahan dari kajian Habib Umar, itu bagus-bagus ya. Kemudian yang sudah ada subtitle dari Al-Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni. Abu Bakar Masyhur Al-Adni, ini salah satu ulama, kawannya ulama Yaman, karena ulama Yaman ini dengan adanya corona sekarang aja mereka paling aman. Di Hadramaut ya, meskipun mereka dilanda perang hari ini, perang saudara, tapi daerah Hadramaut itu daerah tarim, daerah wali-wali Allah, habaib-habaib, ahli-ahli kolbu, itu aman hari ini. Saya ketemu komunitas para zuriat Nabi yang kita sebut habaib pun baru-baru belakangan ini sebenarnya. Baru mengerti gitu, kalau mereka dahsyat sekali. Tadinya karena saya punya background di Sumatera, kita nggak punya respect tadinya terhadap itu. Bahkan tadinya nggak percaya. Ternyata ada gitu ya. Atau cari ustadz-ustadz yang emang background keilmuan hadisnya lebih zahir. Bukan karena dia punya channel, karena dia punya ilustrasi yang dahsyat. Betul ya. Sekarang kan kajian-kajian akhir zaman itu betul-betul diminati. Karena si penceritanya seperti yang saya katakan tadi, qasas. Dia mampu bercerita, suaranya bikin kita lunglai gitu ya. Kayak terbawa. Itu emang sudah dikabarkan Nabi juga mengenai fenomena ini. Nah, ulama itu kan pewaris Nabi. Pewaris Nabi itu dapat tugas basyiran wa nazira. Memberi kabar gembira, memberi kabar takut. Tapi takut itu dan gembira ini harus balance. Harus balance. Ngabarin tentang Mahdi, ngabarin tentang Dajjal, itu harus ngasih solusi. Sebelum Mahdi keluar, nanti kejadian begini-begini. Terus solusinya apa dong? Nah, itu harus dijelaskan. Nanti insya Allah next, di kajian-kajian saya juga akan mulai membahas tentang akhir zaman, berdasarkan hadis-hadis yang kita yakini sahih ya, dengan adab-adab yang dipakai oleh Nabi Muhammad ketika ditanya oleh Malaikat Jibril, kapan kiamat? Apa jawaban Nabi? Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Dan dengan kaidah ini, kita akan mencoba mengkaji tentang akhir zaman. Nanti insya Allah akan kita coba. Kajian akhir zaman itu masuk ke bagian blok kedua, jadi fikih akidah. Ini masuk ke akidah.
Lalu solusi-solusinya itu bukan di situ, adanya di tasawuf. Jadi kenapa Ummu Zainab ngaji akhir zaman itu malah kok berkeringat dingin? Karena ngaji akhir zamannya baru di bab akidah, belum masuk ke bab tasawuf. Nah, jadi ada nanti ngaji akhir zaman versi tasawuf. Insya Allah nanti kita coba buat ya, kita kemas. Silakan nanti diatur waktunya Bapak, saudara Allah pengurus. Nanti saya coba ramu nanti dari hadis-hadis yang insya Allah sahih. Kita minta kepada Allah, semoga Allah meridhoi apa yang kita bahas itu. Yang saya khawatir cuma satu, Bapak, semoga Allah, yang saya sampaikan itu nggak diizinkan beliau, diizinkan Rasulullah, nggak diridhoi oleh Allah, itu yang saya takutkan. Maka kenapa saya selalu mengajak baca surah Al-Fatihah, ditutup dengan salawat, ketika memulai dan ditutup ya, itu sebenarnya supaya Allah ridho gitu ya, supaya Rasulullah SAW merestui kajian-kajian kita. Jadi mulai hari ini kajian-kajian akhir zamannya tolong mulai diarahkan ke yang benar, yang pas gitu ya. Yang pakar di Timur Tengah namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur ya, gelarnya Syekh Yamani, kemudian Habib Umar, itu membahas tentang Mahdi, itu cakep sekali. Pendek cuma 3 menit tapi bagi saya itu sudah menyejukkan hati. Begitu juga ulama-ulama kita dari Al-Azhar, ulama-ulama syekh-syekh seperti Ahmad Thayyib, Ali Jum'ah, nah, itu perlu didengarkan. Silakan nanti dicari ya. Jangan hanya mentok di ustadz-ustadz hari ini. Begitu juga di Mesir itu ada seorang syekh wali Allah, ahli hadis tapi dokter. Dia kuliahnya 2. Dia udah hafiz Quran dulu, kemudian masuk ke dokteran, udah nyampe dokter, masuk kuliah agama lagi di Al-Azhar. Namanya Syekh Dr. Yusri Jaber ya. Udah ke Indonesia berapa kali? Dr. Yusri Jaber. Cari di YouTube itu banyak sekali. Kajian-kajian tentang kewalian, akhir zaman, hadis, bahkan menghadapi virus itu di tangan beliau kok enak, renyah gitu. Saya sarankan silakan didengarkan kajian-kajian beliau. Itu sanad beliau nyambung. Jadi beliau itu antara beliau dengan Imam Bukhari, beliau nomor 21 atau nomor 22 lah ya. Nah, saya juga dapat jalur itu sama seperti beliau, tapi saya jauh junior di bawahnya. Saya nggak ada apa-apa ilmunya dibandingkan beliau ya. Nah, ini saran saya seperti itu. Beliau salah satu guru kami juga ketika belajar daurah di Indonesia. Begitu, Bu Zainab. Ada lagi, Pak? Silakan dibaca. Oke, ada lagi. Terima kasih, Ustadz. Jadi pentingnya kita juga ya mengaji ilmu sambil mengetahui menyambung sanadnya, Pak Ustadz ya. Betul ya. Oke, yang ada dua pertanyaan ini kelihatannya saling berkaitan. Yang pertama dari Pak Akas. Ustadz, hati ini tidak mungkin bersinar manakala keduniaan menutupinya. Maksudnya apa ya? Mohon pencerahan. Kemudian ada pertanyaan kedua ini Pak dari Pak Adat, dari Ustadz Adat ini. Buya mohon bisa diajarkan kami zikir yang dapat membuat hati ini semakin lembut. Mohon diijazahkan untuk kami semuanya. Syukron. Masya Allah. Ya, kolbu itu dia hukumnya mirip kayak tubuh lagi sholat. Silakan dijawab dalam hati ya. Kemana arah kiblat kita ketika sholat? Bisa nggak kiblatnya 2? Ke Jakarta, ke tempat kerja, ke Masjidil Haram, kan nggak bisa. Jadi dia harus 1. Kiblatnya badan ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Kiblatnya mata ke tempat sujud. Nah, kalau ada orang sholat nggak ngadap kiblat, sah nggak sholatnya? Silakan dijawab dalam hati ya. Pasti kita sepakat. Orang kalau sholat, tubuhnya nggak menghadap ke kiblat, sholatnya nggak sah. Nah, dalam ilmu tasawuf, itu belum cukup. Setelah kiblat mata, kiblat badan, ada namanya kiblat rohani, kiblat kolbu. Nah, ini yang kemudian dibuka. Dan ini doa iftitah yang paling disukai oleh para wali-wali Allah. Inni wajjahtu, atau tanpa ini boleh, wajjahtu wajhiyya. Itu sebenarnya kiblat kolbu. Aku hadapkan kolbuku kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Nah, ini kiblatnya kolbu. Ya. Ini tasawuf, dan ini Rasulullah yang mengajarkan. Maka sederhana Bapak Subhanahu Allah, Akas terutama ya. Jadi ketika kolbu itu berkiblat kepada Allah, tidak mungkin ada dunia di situ. Karena kalau ada dunia dalam sholat, kita dari awal sampai akhir itu capek. Jadi
kenapa sholat tuh jadi beban rasanya, sehingga diundur, karena kolbu itu masih tergadai oleh dunia. Jadi kolbu itu dia masih kiblatnya kerja, bisnis, urusan-urusan duniawi, rumah tangga, penghasilan, utang, cicilan. Nah itu dia ke situ. Cinta, dunia, syahwat. Nah itu kiblat-kiblatnya. Jika dia ngadep ke sana, dia terhalang. Jadi kalau boleh disebut, dunia itu kayak di tengah begini. Si kolbu ini, dia mau menghadap ke setelah ini. Nah, seharusnya dia langsung menghadap ini. Menghadap ke arah kiblatnya. Tapi dihadang oleh si dunia. Nah, dunia itu secara harfiah artinya sesuatu yang membuat hati itu berkualitas rendah. Karena dunia artinya rendah. Nah, Allah itu maha tinggi, maha ali. Maka ketika orang berkiblat kepada Allah, dia langsung kalbunya tinggi. Nah, lalu gimana caranya supaya kalbu ini bisa mencapai koneksi dengan Allah Ta'ala supaya cinta-cinta dunia ini hilang. Ya. Karena kita lewat online, untuk sementara silakan diamalkan dulu zikir yang paling tinggi ini. Tapi tekniknya saya tunjukkan secara umum saja. Tekniknya yaitu zikir la ilaha illallah. Dalam surat Muhammad itu ayat 19 ya. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah maka tiada yang disembah kecuali Allah Ta'ala. Surat Muhammad ayat 19 dengan saya ya. Berarti mengenal ilmu la ilaha illallah ini wajib. La ilaha illallah. Nah, supaya kalbu ini terbebas dari dunia, minimal lagi sholat aja. Gimana? Sebelum sholat nanti tolong berzikir. Jadi kenapa harus ada sholat sunat dalam sholat, sebelum sholat wajib? Supaya antara sholat sunat dengan sholat wajib itu kita zikir dulu. Satu zikirnya adalah la ilaha illallah. Ya. La ilaha cukup 3 kali. La ilaha illallah. Tiada yang aku tuju, yang aku harapkan kecuali Allah. Itu aja. Nah, dan itu dihunjam ya. La ilaha illallah. 3 kali aja. La ilaha illallah. Tiada yang aku harapkan kecuali Allah. Nah, dunia itu kan sekarang lagi mengotori kolbu kita. Kalimat la ilaha illallah itu nanti akan melunturkan itu. Nah, kalau terasa nanti getarannya, terusin la ilaha illallah. Sembari menunggu nanti muazin iqamat ya. Dan saya merasakan keajaiban zikir ini bisa merontokkan tinta-tinta dunia yang ada di noda-noda dunia yang ada di kolbunya. Jadi saya ijazahkan, saya izinkan semuanya, silakan dipakai nih zikir. La ilaha, tiada dunia lagi dari kolbuku kecuali Allah ya. Tiada lagi kolbu berkiblat kecuali Allah. Itu aja terus ya, dihantam terus kolbunya. Minimal dimulai dulu dengan 3, pelan-pelan, nanti selanjutnya dinikmati. Jika terasa getaran kolbu atau merinding, itu berarti la ilaha illallahnya sudah bekerja. Ibarat obat, kalau dikonsumsi dia langsung bekerja. Jangan lupa dikirim Fatihah, baca Fatihah, niatkan ya Allah, sampaikan keberkahan Fatihah untuk guruku dan Sang Maha Guru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau dibaca begini, koneksi kolbunya tambah kuat. Karena ilmu itu kan lebih mahal dari harta. Kalau kita dikasih duit sama orang, kita terima kasih. Kalau kita kasih ilmu, kita juga terima kasih. Tapi terima kasih ilmu itu nggak pakai terima kasih, nggak begitu. Tapi terima kasih ilmu dengan mendoakan guru dengan rahasia Fatihah. Ya Allah, berkah Fatihah, tolong berkahi hidup guruku dan Sang Maha Guru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ya, baca Fatihah, lalu zikir la ilaha illallah. Begitu, Akas. Silakan yang lain juga diamalkan. Semoga ini langkah awal untuk menetralkan kolbu dari cinta dunia. Ada lagi? Sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Ustadz, dan kita udah 1 jam ya, tidak terasa nih kajiannya. Bagus sekali nih. Kita saat yang pertama feedback dari Umu
Ummu Zainab tadi, yang pertama kita harus, kalau belajar pun gurunya kita harus tahu sanadnya Pak ya. Ini Betul. ya, ini masukan yang sangat baik karena kita kadang-kadang YouTubers ya. Kita ini kadang-kadang kan ngajinya ngaji YouTube ya. Siapapun yang punya masa banyak, kita tidak cross check backgroundnya dia siapa, langsung kita panutin. Nah, ada baiknya mulai sekarang kita mulai melihat background masing-masing dari guru-guru kita, sanatnya sampai kemana, khususnya untuk kajian-kajian akhir zaman ya. Yang kedua, bagaimana kolbu ini bisa tinggi di hadapan Allah, bukan kalah oleh dunia. Tadi sudah diijazahkan oleh Pak Ustadz mengenai lafaz la ilaha illallah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, kita semua mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga Allah menyampaikan kerinduan kita terhadap masjid-masjid kita, masjid-masjid Allah, untuk dapat melakukan sholat berjamaah lagi. Amin. Akhirul kalam, mohon Bapak Ratmono memimpin doa untuk menutup majelis ini. Ya, silakan Pak. Suaranya hilang Pak Ratmono? Belum kedengaran? Hilang Pak Ratmono? Mohon maaf Pak Ratmono. Pak Ratmono yang hilang ini suaranya sekarang. Udah konek. Oh, ada gangguan kayak Pak Ratmono ya ini. Kita nggak dapat mendengar. Halo. Nah, sekarang dengar Pak. Baik. Ustadz, mohon maaf sebelumnya saya mau bertanya dulu. Bertanya dulu sebelum memimpin doa. Jadi begini, kita kan sering mendengar orang menyampaikan ada hadis, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Iya, betul. Nah, sehingga akhirnya dengan demikian juga banyak terjadi ya perbedaan-perbedaan. Nah, sekarang kan sebenarnya itu kan dari sisi luar, tadi kalau Ustadz bilang mungkin fikihnya. Tapi tadi kalau dari sisi tasawufnya, bagaimana sebenarnya sisi batin daripada sholat Rasulullah. Nah, sisi batin inilah mungkin yang sebenarnya menjadi pembeda antara sholat kita dengan sholat yang lain. Sehingga kita tidak bisa mengklaim orang itu sholatnya paling benar sesuai Rasulullah. Karena kita tidak tahu sisi batin daripada sholat Rasulullah. Nah, bagaimana agar kita semua berharap sholat yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah. Dan juga sholat yang diterima ini mungkin punya indikator. Tapi juga bagaimana tadi sisi batin daripada sholat Rasulullah ataupun ibadah-ibadah yang lain. Apa sisi batin ini? Mungkin bisa pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Level Rasulullah awal sholat di Baitul Maqdis itu masih ada Jibril di depannya untuk mengajarkan sekedar gerakan. Tapi Nabi Muhammad SAW, Nabi di akhir zaman, paling muda secara biologis, tapi paling tua secara rohani, maka beliau langsung memimpin sholat para nabi-nabi yang berjumlah 124.000. Nah, jadi di situ para nabi itu langsung belajar cara sholat Nabi Muhammad. Jadi bayangkan para nabi pun kemudian harus sholat lagi, jadi makmum Rasulullah lagi. Nah, karena kita zaman ini nggak ketemu nabi seperti para sahabat, maka kita nggak tahu sebenarnya sholat nabi itu gimana. Maka di sini ada penghubung yang ini disebut dengan sanad, silsilah itu ya. Ahli fikih punya silsilah fikih. Jadi kalau ada orang nanya, gimana cara Rasulullah? Cara fikih, ya itu. Ini yang diabadikan dalam fikih Syafi'i. Jadi fikih Syafi'i itu, fikih Hanafi, itu lembaga yang menggaransikan secara zahir, sholat Rasulullah pasti begini. Jadi kalau ada orang kemudian bilang, saya nggak mau bermadzhab Syafi'i, itu boleh, tapi dia telah keluar dari garansi itu. Nah, nanti kalau kena tabrak, nggak ada yang menggaransi dia gitu. Kalau dia tersesat, nggak ada yang nyelamatin dia. Jadi kita nggak usah paksa juga orang-orang yang nggak mau bermazhab, tapi dia sedang keluar dari garansi. Secara ilmu akidah, sholatnya Rasulullah itu gimana? Nabi itu ketika sholat itu tidak membayangkan Allah berupa, ya. Allah itu tiada diserupakan oleh sesuatu pun. Dan secara rohani, nah ini yang kemudian kita kan nggak di kitab hadis cuma disebutkan Nabi kalau lagi sholat itu nangis-nangis,
Nabi itu kalau sholat kayak bunyi-bunyi suara nangisnya, dadanya bergemuruh gitu ya. Itu cuma tertulis di hadis. Apakah kita bisa bergemuruh, bisa nangis cuma dengan baca hadis? Itu kan tidak. Maka Imam Surawardi mengatakan seorang murid, seorang pelajar, pemburu ilmu, kalau nggak punya contoh yang kita sebut guru, itu mustahil dia mencapai sukses. Jadi, man laisa misalun lahu fala yuflih abadan. Orang yang tidak punya contoh, yang kita sebut guru itu, dia nggak akan sukses selama-lamanya. Kalau fikih, Bapak semua saya jamin itu sudah sukses. Fikihnya itu semua, sholatnya udah bener itu. Ya, ketika saya sholat di Masjid Al-Ikhlas, rata-rata dengan semua aliran kita, mazhab kita, Bapak Ibu itu sudah benar sholatnya. Secara akidah, insya Allah sudah benar. Tapi secara rohani belum. Nah, lalu gimana? Sholatlah kamu seperti aku sholat. Nah, inilah kita ambil dari ahli kolbu. Jadi, kita ngambilnya dari ahli kolbu juga. Nah, ketahuannya nanti ketika kita mengalami apa yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi. Nah, ini contoh. Abu Bakar ketika diperintahkan jadi imam, itu beda loh dengan Umar. Abu Bakar baru takbir langsung nangis. Umar ketika takbir lain cerita. Nah, kondisi nangis, kondisi tidak nangis, ini kondisi-kondisi rohani, nah ini diwariskan Nabi. Nah, kalau orang ahli fikih, nangisnya itu cuma satu bab. Karena suaranya indah, merdu, menyedihkan, baru bisa nangis. Loh ini apa bedanya dengan nyanyi-nyanyi yang merdu dan nyanyi yang sendu? Kalah Quran kalau cuma pakai suara. Tapi kalau Quran menggunakan rohani, nah itu bisa mengalahkan semua lagu-lagu, semua keindahan. Maka dalam hadis Ibnu Majah, meskipun hadisnya tidak sampai derajat sahih, Nabi mengatakan suara yang indah itu man yakhshallah, suara orang yang takut kepada Allah. Nah, satu kali kami mau doa ya, saya bawa jamaah dulu dari Jakarta ke daerah, ketemu guru saya. Pas sudah 10 hari selesai itikaf, kita minta doa dari beliau. Tapi beliau, guru saya ini nggak jago bahasa Arab, dan nggak mau. Selalu bilang, ente aja. Akhirnya, saya nggak berani juga, karena kita udah mau perpisahan nih. Ternyata benar, itu perpisahan. Setelah itu kan ada yang meninggal memang setelah itu. Saya kemudian kasih kode mata aja ke guru saya, bahwa mereka minta doa dari Tuan Guru. Akhirnya Tuan Guru saya ini coba berdoa, baru bismillah. Padahal bismillahnya nggak fasih secara ilmu tajwid. Karena giginya sudah ompong. Tapi baru bismillah kami bergetar semua, bulu roma kami berdiri semua, dan kami nangis semua. Nah ini, kenapa? Karena kita ada contoh. Maka saya semenjak saat itu, kalau doa itu, takut nggak selesai doanya, takut nangis aja ya. Maka kadang-kadang saya, kalau doa berjamaah itu nggak mau jadi imam kadang ya, khawatir nanti nggak selesai nangisnya. Begitu juga majelis-majelis sholawat, saya kemudian jadi menghindari untuk mengikuti, karena kalau udah sholawat itu langsung kayak bercucuran air mata ya, kerinduan ke Nabi itu muncul. Nah, kenapa? Karena kita pernah punya guru yang begitu, beliau merasakan kerinduannya. Nah, inilah yang disebut bertafakur sesaat, berguru sesaat itu lebih afdol daripada orang sholat 100 rakaat. Itu ada dalam riwayat Imam Ibnu Majah itu ya. Jadi berguru sesaat, duduk begini, ngobrol depan begini, kita konsentrasi begini, itu lebih afdol dari Bapak baca 1 jam. Ya, bahkan berjam-jam baca buku, lebih mantap kita dialog begini. Begitu Pak. Ya. Terima kasih Ustaz. Mohon Ustaz jadi imam doa Ustaz. Waduh Bapak. Sesuai request dari host kita Pak, silakan. Para Mono silakan. Mohon izin Ustaz. Ya, tafadhol silakan. Kita aminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana
Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dalam naungan keagungan dan kebesaran-Mu, ya Allah, kami sampaikan rasa syukur kami atas segala limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Samudra kasih sayang-Mu, cucuran cinta-Mu, senantiasa mengikuti degup jantung kehidupan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di bawah kemuliaan dan kesucian-Mu, ya Allah, kami tadahkan tangan kami sampaikan harapan dan doa kami. Ya Allah, kami sadar kami ini adalah hamba-hamba-Mu yang lemah. Di saat kami menjalankan tugas-tugas kehidupan ini, di saat kami mengemban dan melaksanakan amanah-amanah-Mu, kadangkala ada khilaf, ada salah, bahkan ada dosa yang kami kerjakan. Tapi kami yakin, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Engkau Ghafurur Rahim. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami yang mungkin merusak karunia yang Engkau limpah curahkan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, yang mungkin saat ini menahan doa-doa kami. Jangan tinggalkan kami, ya Allah, dari sejuknya ampunan dan maghfirah-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Baik yang masih ada di tengah kami, maupun yang telah Engkau panggil keharibaanmu. Kasihi dan sayangi kedua orang tua kami, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sejak waktu kecil kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan seluruh keluarga kami, ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Bagi keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, saudara-saudara kami, kaum muslimin, mukminat yang sudah wafat, ampuni dosa dan kesalahan mereka. Terimalah amal ibadah mereka sebagai amal soleh yang Engkau ridhai. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Sejahterakan mereka di alam barzahnya dalam naungan nikmat karunia-Mu, dalam naungan rahmat kasih sayang-Mu, dalam naungan maghfirah ampunan-Mu. Jadikan barzah mereka raudhah min riyadil jannah. Taman surga, bagian dari taman surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Indahkan rumah kami dengan kalimah-kalimah-Mu yang suci. Karuniakan kami, ya Allah, dengan anak keturunan yang saleh dan salehah, yang senantiasa membesarkan asma-Mu. Jadikan anak keturunan kami bisa menjadi penyejuk hati kami, menjadi pendingin mata kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sadar, ya Allah, satu saat kami pun akan datang memenuhi panggilan-Mu. Di saat panggilan-Mu datang kepada kami, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di saat Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan tugas kehidupan ini, kuatkan lahir batin kami, ya Allah, agar kami dapat senantiasa beribadah kepadamu. Jauhkan kami dari maksiat kepadamu. Mudahkan kami menggapai ridha-Mu. Ilhamkan kami untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat karunia-Mu, ya Allah. Muliakan kami dengan hidayah-Mu. Muliakan kami dengan istiqamah. Muliakan kami dengan ketaatan dan ketakwaan kepadamu, ya Allah. Bimbing, tuntun kami, ya Allah, agar kami senantiasa berada pada jalan-jalan yang Engkau ridhai. Terangi jalan hidup kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bawalah kami semua pada bahtera keselamatan-Mu. Naungi kehidupan kami, ya Allah, dengan awan rahmat-Mu. Basahi kehidupan kami, ya Allah, dengan curahan hujan kasih-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari-hari ini, di tengah-tengah kami, terjadi wabah corona. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari wabah corona ini. Lindungi kami dan seluruh keluarga kami, ya Allah. Seluruh kaum muslimin, mukminin, mukminat, dari wabah corona ini, ya Allah. Dan jika Engkau takdirkan kami wafat, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan syahid, ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, ikatkan tali silaturahim kami. Ikatkan kekeluargaan dan persaudaraan kami. Jadikan kami semua, Ya Allah, menjadi hamba-hambamu yang menjadi pemakmur-pemakmur masjidmu, menjadi pejuang-pejuang di jalanmu. Ya Allah, perkenankan doa dan harapan kami. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan Pak Ustadz yang sudah mengisi kajian minggu ini, Ahad ini. Insya Allah infonya bermanfaat buat kami semua. Untuk itu mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.